Kalau di tradisi NU itu kan memang kita ini berbangsa dan beragama ini kan dengan santai. Ya. Makanya ada orang yang bilang NU ini garis lucu gitu. Karena memang kita ini kalau ketemu orang itu selalu keakraban yang kita ini kan. Dan ketika bilang seperti itu Pak Kiai Said ini kan ya itu jelas guyon dan menunjukkan bahwa Pak Kiai Said ini akrab dan melihat Pak Sigit sendiri itu sebagai orang yang punya paham kebangsaan sama dengan garis kebangsaan dan keagamaan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu beragama dan bernegara itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang pernyataan Ketua PBNU, Kiai Said Akil yang menyebut Kapolri Listio Sigit sebagai warga NU cabang Nasrani saat Kapolri mengunjungi PBNU. Maksudnya bercanda, tapi langsung viral dan menuai pro kontra. Beberapa netizen menyayangkan ucapan itu, karena mereka menyoroti dari sisi umat Nasrani yang bisa saja merasa tersinggung dengan ucapan itu. Saya sendiri Kristen, dan saya pribadi tidak tersinggung dengan kalimat itu. Mari kita bahas ini lebih lanjut ya, bersama Ustadz Sukron Makmun, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten, dan juga penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kori. Baik, ya. Alhamdulillah. Ustadz, ini bercandaannya Kiai Said Akil jadi viral ini ya. Tapi sepertinya mengandung makna yang sangat dalam ya. Kalau Ustadz sendiri gimana nih melihatnya? Iya, kalau di tradisi NU itu kan memang kita ini berbangsa dan beragama ini kan dengan santai. Ya. Makanya ada orang yang bilang NU ini garis lucu gitu. Karena memang kita ini kalau ketemu orang itu selalu keakraban yang kita ini kan. Dan ketika bilang seperti itu Pak Kiai Said ini kan ya itu jelas guyon dan menunjukkan bahwa Pak Kiai Said ini akrab dan melihat Pak Sigit sendiri itu sebagai orang yang punya paham kebangsaan sama dengan garis kebangsaan dan keagamaan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu beragama dan bernegara itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misalkan Kiai Wahab Hasbullah itu salah satu tokoh pendiri NU ya, waktu itu selalu bilang bahwa kalau kamu pengen memisahkan negara dengan agama atau sebaliknya, maka kamu harus bisa memisahkan manisnya gula dari gula itu sendiri. Artinya satu kesatuan yang saling padu padan yang harmonis itu. Iya, ini Kapolri Listio Sigit kan beragama Kristen ya. Ini sebenarnya tidak masalah. Tapi apakah ini akan diganggu oleh kelompok Islam yang tidak ramah, Ustadz? Ya itu nggak tahu, kita tunggu aja. Tapi sebenarnya kasus itu kan pernah dulu Gus Dur juga kayak gitu nyandain ya. Pak Luhut dulu juga pernah istilahnya dicandain seperti itu gitu. Karena memang NU ini punya paham multikulturalisme yang sangat baik dan itu dari dulu, dan para tokoh bangsa kita ya sejak zaman pra kemerdekaan bahkan pada kemerdekaan itu juga sebenarnya sama. Jadi yang dibahas ini selalu ide-ide besar bagaimana menjadikan Indonesia ini besar. Nah, kalau sekarang ini kita ini gampang sekali terpancing dengan isu-isu recehan. Jadi akhirnya masyarakat ini tenaganya terkuras untuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak substantif. Seperti itu Mbak Kori. Ya kalau misalkan kita ini melihatnya santai-santai aja, tapi nanti kalau seandainya diserang ya kita tanggapin dengan guyonan aja. Kalau mereka mau bersuara lantang apapun, sebenarnya kan mereka tetap suaranya itu tidak terlalu berpengaruh. Karena masyarakat Indonesia secara mayoritas itu masih punya paham kebangsaan yang sangat baik. Gitu. Hanya mereka sedikit cuma suaranya itu lantang. Oke. Ustadz, Listio Sigit setelah dilantik jadi Kapolri melakukan kunjungan maraton ke ormas-ormas Islam. Ini artinya apa sih Ustadz? Apakah ini hal yang biasa dilakukan Kapolri sebelumnya? Nah ini harus kita apresiasi ya. Sebenarnya
pejabat-pejabat kita harusnya seperti itu. Jadi harus ada konsolidasi ya. Konsolidasi terus kemudian silaturahim. Kalau Gus Dur dulu itu punya madhab bahwa salah satu asmaul a'zam itu adalah silaturahim, ziarah kubur ya, diantaranya itu. Jadi silaturahim terus sholawat. Jadi silaturahim ini adalah cara yang ampuh. Bahkan kalau Gus Dur dulu silaturahim kepada orang yang sudah meninggal, ziarah itu di Sumatera misalkan beliau itu menemukan 2000 makam wali. Artinya bahwa pengen mendekatkan orang yang masih hidup, bahwa ulama itu ada jaringan. Jaringan ulama Nusantara ini harus dirangkul, makanya ditemukan Tambi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya keislaman di Indonesia dulu itu tidak seperti sekarang yang dipahami secara rigid dan gampang untuk marah seperti itu. Silaturahim ini untuk menetralisir seperti itu. Ya, tapi kita tahu ya Ustadz ya, dari dulu sampai sekarang isu agama itu selalu jadi sorotan utama di negara kita, terutama di politik ya. Padahal Indonesia kan berlandaskan Pancasila dan UUD 45 yang memberikan ruang yang sama untuk semua agama. Nah, ini gimana sih Ustadz supaya masyarakat bersikap rasional melihat seseorang karena kemampuan dalam bekerja, bukan karena agamanya? Nah, ini memang seperti yang saya bilang dalam wawancara-wawancara berikut sebelumnya ya, bahwa melek narasi, literasi itu penting. Jadi negara-negara yang sudah berpikiran maju, itu melihat sesuatu adalah kayak Singapura itu misalkan meritokrasi ya, bekerja meritokrasi, profesionalisme itu dikedepankan. Karena agama ini menjadi ranah privat. Ketika urusan dia dengan yang kuasa. Jadi hubungannya itu vertikal. Ketika kita muamalah, artinya hubungan horizontal sesama makhluk, ini adalah urusan dunia yang muamalah, profesionalisme yang dikedepankan. Seperti itu. Dan ini tidak akan ini kalau orang justru masih memiliki pemahaman agama yang masih dangkal. Gitu. Maka isu-isu agama, maka dulu Ibnu Rus pernah mengatakan bahwa kalau kamu ingin menipu masyarakat, maka bungkuslah sesuatu itu dengan bungkus agama. Kepentingan bisa dibungkus dengan apa saja, termasuk dengan agama. Dan masyarakat yang masih literasi muda, karena agama ini kaitannya dengan keyakinan. Jadi ketika orang belum paham, kemudian disulut itu, jadi seolah-olah ini adalah menentang Tuhan. Seolah-olah ini meruntuhkan akidah. Jadi akhirnya gampang tersulut. Ya caranya ya melalui pendidikan itu. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz persoalan radikalisme di Indonesia ini, seberapa gawat keadaannya kalau menurut pandangan Ustadz? Ya, saya sebenarnya kan pernah lama hidup di Timur Tengah sampai ke Asia Tengah, ya udah lama sampai kira-kira hampir 13 tahun ya. Jadi memang semacam gejala-gejala yang ada di Syria, kemudian kan Arab Spring, saya juga waktu itu masih di luar negeri dan tahun 2002 saya itu sudah bisa memprediksikan bahwa nanti akan ada pecah perang ya, terutama di Syria. Dan indikasi ciri-ciri itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Cuma untungnya Indonesia ini masih punya NU dan Muhammadiyah, ormas besar yang masih bisa duduk harmonis, memiliki paham kebangsaan yang sama, dan kita ini masyarakat ini masih mau mendengar tokoh-tokoh, dan kebetulan kita ini kan banyak tradisionalis ya. Jadi mayoritas tradisionalis yang mau mendengar para tokoh. Selama tokohnya ini masih rasional, masih tidak gampang terpancing ya, artinya Indonesia insya Allah masih aman. Ya makanya saya selalu bilang bahwa resiliensi atau ketahanan keislaman Indonesia ini sebenarnya 10 tahun pun tidak akan terkikis. Cuma yang kita khawatirkan adalah resiliensi ketahanan kita dalam kebangsaan, resiliensi ketahanan kebangsaan keindonesiaan kita ini yang harus kita benahi. Karena Indonesia ini kan kata Denis Lombat itu kan sebagai pusat transit ya. Geografi kita ini transit segala aliran, segala madhab, aliran pemikiran ini bisa tumbuh subur di Indonesia. Bisa tumbuh subur di Indonesia. Makanya kita ini yang tokoh-tokoh harus lebih gencar ini tadi, para pejabat, tokoh, umarok dan ulama ini harus selalu silaturahim untuk
membahas ini. Karena kalau Indonesia itu harus dipegang ularnya, kepala ularnya itu harus dipegang. Nanti buntutnya semuanya ikut begitu. Iya, kira-kira bagaimana bentuk kerjasama NU dan pemerintah dalam menanggulangi ancaman radikalisme terorisme, Ustadz? Iya, kalau saya lihat memang NU ini kan sekarang dekat ya, bahkan Muhammadiyah juga sama ya. Bahkan NU ketika zaman Orde Baru pun disingkirkan pun tetap NU tetap adalah kebangsaan ini yang menjadi utama, walaupun tidak dikasih posisi, tetapi kebangsaan ini adalah yang dibela. Seperti itu. Jadi kita ini bukan membela rezim, bukan membela presiden, tapi keutuhan kebangsaan. Karena dalam agama itu tidak akan jalan kalau tidak punya tempat, tidak punya negara. Jadi negara itu adalah ruang. Kalau ruangnya ini aman, kita bisa menjalankan agama dengan baik. Makanya NU itu kan selalu himayatuddin wa himayatud daulah. Menjaga agama juga menjaga negara ini harus sama. Coba kayak misalkan Syria, Afghanistan, itu kita mau sholat aja ya was-was kalau bom jatuh misalkan. Jadi harus bareng, nggak bisa dipisahkan. Oke, Ustadz Sukron, terima kasih banget untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Kori. Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Ustadz Sukron Makmun, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten dan juga penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.